Bab 119. Terpaksa menikahi Nyonya Presdir. Mobil yang Zain tumpangi tiba di kediaman Salvatore. Pria itu bergegas turun dari mobil. Ternyata, Fanya sudah menyambut kedatangannya. Wanita itu langsung mendekati Zain dan memeluknya dengan erat. Ia sudah sangat merindukan putranya yang beberapa waktu ini tidak dia lihat. Zain pun membalas pelukan sang mama, ia juga merindukannya. Perjalanan tadi pasti melelahkan, ayo masuk. Fanya lalu mengajak Zain masuk, ia membiarkan bodyguard membawa koper milik putranya itu. Tuan Roderick yang melihat kedatangan cucunya langsung menyambutnya dengan penuh kegembiraan. Pria baya itu sangat senang akhirnya Zain kembali menginjakan kakinya ke kediaman Salvatore ini. Ayo istirahat dulu di kamar, papamu sedang menemani Jenna di rumah sakit. Besok pagi, baru kamu menyusul ke sana. Ujar Tuan Roderick. Kakek sama mama mau ke rumah sakit. Tanya Zain yang langsung mendapat anggukan dari Fanya. Kalau gitu, Zain ikut. Ujar Zain. Loh, kamu baru aja sampai. Sudah, istirahat aja dulu. Tegur Fanya. Zain tetap kekeh ingin ikut, ia merasa tubuhnya tidak lelah. Daripada dia beristirahat, mending ia ke rumah sakit menemui adiknya dan juga sahabatnya sebelum operasi itu dilakukan. Akhirnya, Fanya dan Tuan Roderick mengajak Zain pergi ke rumah sakit. Setibanya di sana, Fanya membawa putranya itu ke ruang rawat Jenna dan juga Ricky. Sengaja, kedua orang itu disatukan dalam ruang rawat yang sama. Agar mereka mudah memperhatikan kondisi keduanya. Sesampainya di dalam ruangan, Zain langsung disambut oleh pekikan Ricky. Bapak muda udah sampai. Seru Ricky yang mana membuat Zain mendengus kesal. Dokter juga menyiapkan kondisi Ricky sebelum melakukan donor, sehingga sore ini Ricky sudah berada di rumah sakit. Sementara Jenna, sudah sejak kemarin ia dirawat di rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kakak, Jenna memeluk Zain yang datang menghampirinya. Zain pun memeluk kepala adiknya dan melabuhkan K3 Cup 4N hangat di kepala gadis cantik itu. Maaf, kakak iparmu gak bisa datang. Ujar Zain setelah melepas pelukan mereka. Ia memilih menarik kursi dan duduk di sisi berangkar Jenna. Namanya juga abis melahirkan, ya gak bisa kemana-mana lah kak. Gak apa-apa kok, malah aku gak enak kakak kesini. Sementara kak saya pasti sibuk ngurus kembar. Ujar Jenna dengan tatapan tak enak. Mama udah kirim babysitter ke rumah kok, jadi kakak iparmu ada yang bantuin. Tenang aja, saya sendiri yang meminta kakak kesini menemanimu. Sahut Zain seraya mengelus lembut kepala adiknya. Malam hari, Zain tengah mengobrol santai dengan Fanya tentang keadaan si kembar. Mamanya itu begitu antusias menanyakan perkembangan ketiga cucunya. Terlebih Zidan yang baru saja pulang dari rumah sakit belum lama ini. Berat badannya memang gak sekecil waktu lahir, tapi dia yang paling kecil di antara dua kembarannya. Kata dokter enggak apa-apa, lama-lama juga berat badannya nyusul kembarannya. Terang Zain. Ya semoga saja ya. Mama jadi gak sabar mau lihat dia. Oh ya, Asril dan Kay gak nangis lihat kamu pergi. Sahut Fanya. Zain tersenyum, enggak, aku pergi sebelum mereka pulang sekolah. Mungkin biasa aja, lagian aku di sini cuman 2 hari. Jawab Zain. Tak lama,
Ponsel Zain berdering. Terlihat nama Sea di layar ponselnya. Bergegas, pria itu mengusap layar ponselnya dan menempatkan benda itu di samping telinganya. "Ya, Sa. Dedi Hua." Teriakan melengking Kai mampu membuat Zain segera menjauhkan ponselnya. Bahkan, Fanya dan yang lainnya bisa mendengar suara teriakan Kai. "Halo Kai, Kai kenapa nangis Ham?" Tanya Zain dengan lembut, pria itu belum berani mendekatkan ponselnya ke telinganya. "Dedi kenapa pergi Hicks? Dedi nda bawa Kai juga Hicks. Tegana. Tega." Zain tertawa kecil, ia kembali mendekatkan ponselnya ke telinganya saat putranya itu tak kembali berteriak. Fanya hanya bisa menggelengkan kepalanya, ia sungguh merasa lucu dengan tingkah cucu sambungnya itu. "Siapa tadi pagi yang minta ganti Dedi baru Ham? Sekarang kok nangis-nangis dadinya gak ada di rumah?" Tanya Zain dengan lembut. Kai kalah ngomong Hicks. "Dedi pulang Hicks. Kai nda mau ganti Dedi balu Hicks." Kai mulai tenang, walaupun anak itu masih sesenggukan. "Iya, nanti Dedi. Dedinya di sini cari istri baru. Anak baru. Gak kayak situ buntelan lemak." Ricky berteriak keras, kebetulan posisi sofa yang Zain duduki tepat di sebelah berangkar Ricky. Mendengar teriakan Ricky yang begitu jelas, Kai bertambah menangis histeris. Sementara itu di rumah, Sea dibuat pusing dengan putranya yang menangis kencang akibat dijaili oleh Ricky. Wajah Kai sudah sembab dan memerah, belum lagi matanya yang terlihat bengkak. Sebenarnya Sea tak tega, tapi ia merasa lucu dengan tingkah putranya saat ini. "Culu Dedi pulang Hicks. Culu Dedi pulang Mommy Hicks." Kai melempar ponsel Sea ke atas ranjang, anak itu lalu memeluk perut Sea dan menumpahkan tangisnya di sana. Sea menghela nafas pelan, ia mengusap lembut rambut putranya yang basah. "Iya, nanti 2 hari lagi Dedi pulang," bujuk Sea. "Katanya Dedi mau kali anak balu Hicks. Kai nda mau Hicks. Sudah banyak anaknya Dedi, sudah ada Ci kembal. Nda kulang anak Hicks." Tiba-tiba Kai menghentikan tangisnya, anak itu menarik wajahnya dari pelukan Sea dan menatap sang Mommy dengan raut wajah yang pias. "Hi, anaknya banyak tapi iktli catu. Dedi kali iktli lagi itu Mommy di cana," ujar Kai memanas-manasi Mommy-nya itu. Sea menggelengkan kepalanya, ia meraih ponselnya yang Kai lempar tadi dan melihat layarnya. Ternyata, tak sengaja sambungan telepon itu terputus. Mungkin nanti, Sea akan kembali menelpon suaminya. "Sudah sana tidur, lusa baru Dedi pulang," bujuk Sea. "Luka itu kapan?" tanya Kai dengan tatapan bingung. "Tahun depan." "Nda. Hua. Pagi ini Jenna dan Ricky akan dioperasi." Berangkar keduanya pun dikeluarkan oleh para perawat menuju ruang operasi. Saat berangkar Jenna keluar, Fanya dan Lionel menghampiri putri mereka itu. Keduanya memberi semangat dan mengsatu kening putri satu-satunya mereka yang akan berjuang di meja operasi. Sementara Zain, ia menghampiri berangkar Ricky yang berada tepat di belakang berangkar Jenna. "Ayah lo udah tahu?" tanya Zain dengan tatapan lekat. "Tahu, dia udah kasih izin juga. Awalnya sih ya debat dulu, nangis Bombay dulu baru diizinin. Ayah sama adek gue datang siang nanti, gue minta sambut mereka ya," ujar Ricky dengan tersenyum tipis. "Tentu aja, semoga operasinya berjalan lancar. Gue gak rela kehilangan temen sejelek lo," canda Zain. "Yel.
Gini-gini gue idaman adek lo ya. Dengus Ricky. Candaan keduanya terhenti saat Lionel menghampiri berangkar Ricky. Pria baya itu menepuk pelan bahu Ricky dan menatapnya dengan tatapan lekat. Semoga operasinya berjalan dengan lancar, dan semuanya selamat. Setelah keadaan kalian pulih, saya akan mengadakan pertunanganmu dengan putri saya Jenna. Ujar Lionel yang mana membuat Ricky berbunga-bunga. Gak langsung dinikahin aja om. Ucap Ricky membuat Zain dan Lionel menatapnya dengan tatapan sinis. Ye ni anak, ngelunjak lo. Bawa sus. Daripada makin ngelunjak di sini. Seru Zain. Asem lo. Sahabat macam apaan lo? Teriak Ricky saat berankarnya didorong menuju ruang operasi. Zain tersenyum tipis. Matanya terlihat berkaca-kaca. Ia berharap, semoga operasi yang Ricky dan Jenna lakukan berjalan dengan baik tanpa ada kendala apapun. Bab 120. Operasi pun berlangsung, Zain dan keluarganya menunggu dengan cemas. Mereka berharap, operasi berjalan dengan lancar. Saat menunggu, tatapan Zain jatuh pada seorang pria parubaya dan remaja laki-laki yang berjalan menghampiri mereka. Mengenal kedua orang itu, Zain segera berdiri dan menyambutnya. Om, kalian sudah sampai. Sapa Zain. Maaf kami baru datang, apa operasinya sudah selesai? Tanya pria parubaya itu dengan nafas memburu. Zain segera menuntun pria itu ke sebuah kursi, ia lalu menyodorkan air minum dan membiarkannya bernafas dengan normal. Tatapan Zain beralih pada remaja pria yang tengah menatap pintu ruang operasi dengan tatapan cemas. Operasinya baru berjalan setengah jam yang lalu, aku pikir kalian datang setelah operasinya selesai. Ujar Zain. Ayah khawatir kak, makanya kita datang lebih pagi. Ujar remaja laki-laki itu. Lionel beranjak dari duduknya, ia menghampiri pria parubaya itu lalu menyodorkan tangannya. Saya Lionel Salvatore, papanya Jenna. Pasien yang mendapat donor ginjal dari putra Anda. Ujar Lionel dengan ramah. Pria parubaya itu segera berdiri. Ia mengelap tangannya di pakaian belakangnya dan meraih jabatan tangan Lionel. La merasa sungkan berjabat tangan dengan orang kaya. Terlihat sekali jika Lionel bukanlah orang yang sembarangan. Cara berpakaian keduanya jelas berbeda, dan orang pun sudah dapat menilainya. Saya Radit, ayah dari Ricky. Ini putra bungsu saya, Nayaka. Ujar pria parubaya itu. Lionel tersenyum, keduanya pun melepas jabatan tangan mereka. Saya sungguh berterima kasih pada Anda dan keluarga yang sudah mengizinkan Ricky untuk memberikan ginjalnya pada putri saya. Saya sangat berterima kasih pada keluarga kalian. Ujar Lionel seraya menangkupkan tangannya. Radit tersenyum seraya menganggukkan kepalanya. Ini semua atas keinginan putra saya, mau melarang pun saya sebagai orang tua tidak ada hak. Itu keinginan putra saya, dia bilang. Jika dia sangat mencintai putri Anda. Terangnya. Lionel mengangguk kecil, ia pun beralih menatap Zain yang sedang mengobrol dengan remaja laki-laki itu. Lionel melihat, kehidupan Ricky memang sangat sederhana. Keluarga yang dimiliki hanya adik dan ayahnya saja. Maaf jika putra saya lancang mencintai putri Anda Tuan, ujar Radit yang mana membuat Lionel terkejut. Lancang bagaimana? Mencintai itu hak semua orang, kenapa saya harus melarang putra Anda mencintai putri saya? Saya justru merasa kagum atas pengorbanan yang putra Anda lakukan. Anggap saja, kita ini keluarga tanpa memandang apapun. Sahut Lionel dan menepuk pelan punggung pria baya itu.
Mereka pun kembali duduk dan menunggu operasi selesai. Beberapa jam kemudian, mereka dikejutkan dengan suara pintu ruang operasi yang terbuka. Disusul dengan lampu ruang operasi yang redup. Mengetahui jika operasi sudah selesai, Lionel dan Vanya bergegas menghampiri dokter yang baru saja keluar. "Syukurlah, operasi berjalan lancar. Pasien akan kami pindahkan ke ruang rawatnya," terang dokter itu, yang mana membuat Lionel dan yang lainnya menghela nafas lega. "Baik dok, terima kasih," ujar Lionel mewakili semuanya. Setelah Jenna dan Ricky dipindahkan ke ruang rawatnya, semuanya pun turut menunggu kedua orang itu sadar. Ruang rawat yang Lionel pesan tentunya sangat luas, bahkan ada kulkas dan juga tempat tidur untuk tamu. Ada juga sofa dan balkon kamar yang langsung menghadap ke halaman rumah sakit. "Ruang rawatnya udah kayak rumah Yayah," bisik anak itu, yang mana membuat Radit tersenyum. "Namanya juga orang berpunya dek, gak ada yang pakai kartu kesehatan," balasnya. Vanya mendekati Nayaka, wanita itu membawa sebotol minum dan juga roti. "Makanlah, ganjel perut selama makan siang dipesan," ujar Vanya, yang mana membuat Nayaka dan ayahnya terkejut. Nayaka tampak ragu, remaja itu menatap ayahnya sejenak sebelum kembali menatap ke arah Vanya. Radit menganggukkan kepalanya, ia mengizinkan putranya untuk mengambil makanan yang Vanya berikan. "Terima kasih," cicit Nayaka seraya mengambil makanan yang Vanya berikan. Lionel juga memberikan hal yang sama pada Radit. Kedua pria yang hampir seumuran itu pun akhirnya saling berbincang sesama pria. Vanya menatap Nayaka yang menunduk canggung, tampaknya remaja laki-laki itu tak nyaman. "Sekarang masih sekolah?" tanya Vanya memecah keheningan. "Masih, baru 1 SMA. Lirih Nayaka. "Cita-cita Nayaka apa?" tanya Vanya seraya meraih botol air dan membukanya. "Dokter," ujar anak itu dengan tersenyum canggung. Radit menghentikan obrolannya sejenak, ia mendengar jawaban putranya tentang cita-cita yang anak itu inginkan. "Nayaka ini memang pintar, katanya cita-citanya mau jadi dokter. Abangnya sampai kerja keras buat dia biar bisa masuk universitas bagus. Kata Ricky, cukup dia aja yang gagal. Adeknya jangan," ujar Radit dengan mata berkaca-kaca. Vanya sungguh terharu dengan cerita yang Radit sampaikan. Walau dari awal dia melihat Ricky sebagai pria yang pekerja keras dan teguh, tapi ia tetap merasa haru dengan apa yang Radit ceritakan. Banyak anak pertama yang rela mengalah demi masa depan adiknya agar tak jadi sepertinya. "Nanti Nayak akan jadi dokter ya, yang lebih serius lagi belajarnya," ujar Vanya dengan tersenyum tipis. "Makasih Nyonya," ujar Nayaka dengan tersenyum malu. "Kok Nyonya, tante aja. Jangan formal gitulah," ujar Vanya, yang mana membuat Nayaka mengangguk canggung. Zain duduk di tepi berangkar Ricky. Ia menatap sahabatnya itu yang masih belum sadarkan diri. Entah apa yang akan pria itu lakukan, tentu saja selalu di luar perkiraan. "Ternyata lo kalau masih pengaruh bius gini makin jelek ya Rick. Dokternya gak ada buat promo ya. Donor ginjal bonus sunat, kan biar makin berdrama saat lo bangun," ujar Zain yang tentunya tak dapat didengar oleh Ricky. Di rumah, Sea dibuat pusing dengan kedua putranya yang selalu bertanya kapan Dedi mereka akan pulang. Ditambah, Asril juga turut merengek. Bahkan, saat ini anak itu duduk di pojok kamar Sea seraya menahan air matanya. Jangan tanya lagi bagaimana Kai. Sejak tadi ia sudah menangis keras seraya berguling-guling di lantai kamar.
Kan Mommy tadi udah bilang, Dedi pulangnya besok. Sabar, gak sampai seharian kok. Ujar Sea seraya memijat pelan kepalanya. Mommy bilang dari kemalen becok-becok telus, kayak sudah tunggu becok-becok lagi. Sudahlah itu, Dedi kali iktli balu hiks. Sea Meng empat ngata percaya, kenapa malah putranya yang lebih berdrama darinya. Baru aja ngomong besoknya kemarin, kan Mommy bilang lusa itu besok nah besoknya lagi. Ini baru besok satu, besok kedua baru Dedi pulang. Tetang Sea agar putranya lebih memahami. Taulah, Mommy pembeli halapan palsu. Ujar Kai seraya beranjak berdiri, lalu anak itu mendekat ke arah ranjang di mana ketiga adiknya tertidur. Sea masih memantau putranya, ia merasa was-was setiap kali melihat Kai berhenti menangis. Benar saja, secara mengejutkan Kai menepuk kaki baby Eros yang mana membuat bayi itu terkejut dan menangis. Oek! Oek! Kai! Teriakan Sea membuat Kai berlari panik, ia bahkan sampai menabrak Daisy yang baru saja kembali dari luar. Lari begitu pasti ada aja yang dilakuin. Gumam Daisy saat melihat cucunya berlari keluar rumah. Mendengar suara tangisan bayi, Sus Ajeng segera berlari kecil menuju kamar Sea. Ia langsung mengambil alih tugasnya menenangkan bayi majikannya itu. Maaf ya Sus, jadi terganggu istirahatnya. Ujar Sea dengan tatapan tak enak. Pasalnya, Sus Ajeng dan para rekannya tengah istirahat jam makan siang. Tapi Kai malah berbuat ulah. Enggak papa Nona, baru aja selesai makan. De Eros sama saya saja, Nona makan dulu saja. Ujar Sus Ajeng. Sea mengangguk, ia membiarkan Sus Ajeng menjaga baby Eros dan kedua saudaranya. Sebelum keluar, Sea lebih dulu menghampiri putra sulungnya itu. Ayo makan siang dulu, nanti abis ini kita telpon Dedi. Bujuk Sea. Enggak mau. Cicit Asril seraya menghapus air matanya. Seperti anak kecil seumurannya, Asril pun dapat merajuk. Asril, ayo dong. Mommy juga kangen Dedi, enggak cuman Asril doang. Nanti abis makan kita telpon Dedi ya. Bujuk kembali Sea. Melihat raut wajah sang Mommy yang sudah memelas, Asril pun luluh. Anak itu beranjak berdiri, ia menghapus air matanya dengan lengan bajunya. Lalu, meraih tangan Sea yang terulur padanya. Sea tersenyum, untung saja putranya yang satu itu kalau menangis tidak seperti Kai. Setelah makan siang selesai, Sea menepati janjinya. Ia melakukan panggilan video agar putranya itu dapat melihat wajah sang Dedi. Kai belum kembali ke rumah, entah kemana anak itu main. Biasanya Kai main bersama anak-anak tetangga, jadi Sea tak pusing memikirkannya. Hai! Wajah Zain muncul di balik layar, melihat itu Asril langsung memasang raut wajah ingin menangis. Loh, Asril kenapa? Heran Zain. Kangen sama dadinya, dari tadi pagi merengut aja. Satunya lagi malah ngambek keluar rumah, tapi nanti lapar juga pulang. Ujar Sea yang mana membuat Zain tersenyum. Besok Dedi pulang ya, Asril minta dibawain oleh-oleh apa Ham? Tanya Zain dengan lembut. Asril tak menjawab. Anak itu masih menatap Zain dengan tatapan sendu seraya bersandar pada sang Mommy. Sea tersenyum, ia mengusap kepala Asril dan menyisir lembut rambut anak itu dengan jari jemarinya. Waktu aku keluar kota, Asril gak sampai gini loh. Dadinya gak ada semalam aja langsung dicariin. Aduh Sea yang mana membuat Zain tertawa. Dia kan anakku,
ya jelas rindu dadinya. Ya kan Asril? Seru Zain dengan bangga. Gimana operasinya? Lancar? Tanya Sea memutus pembicaraan awal. Lancar, tuh baru pada sadar. Si Ricky masih linglung, dari tadi ngomongnya aneh. Ujar Zain yang mana membuat Sea heran. Aneh gimana? Tanya Sea. Nih, dengerin. Kamera tak terlihat jelas, bunyi langkah Zain pun terdengar oleh Sea dan Asril. Tak lama, keduanya mendengar suara Ricky yang sedang bergumam dan terkadang berteriak. Tadi loh, istriku. Mana? Tadi duitku sama dia sekoper, mana? Apanya? Istri apa uangnya? Suara Zain mengundang tawa Sea, ia baru mendengar orang yang sedang berhalusinasi setelah sadar dari biusnya. Duit mana duit? Zain tertawa kencang, ia kembali mengarahkan kameranya pada wajahnya. Dengarkan. Katanya efek bius, tapi bentar lagi paling sadar. Oh ya? Kai mana? Sementara itu, Kai sedang berada di depan salah satu rumah temannya. Ia tengah melihat para temannya yang saling menunjukkan ikan milik mereka. Kai yang tak memilikinya hanya bisa menatap dengan tatapan melongo. Kamu gak punya ikan cup 4 nanogram Kai? Tanya salah satu dari mereka. Kai ndak ada ikan, adanya kambing. Sahut Kai dengan polosnya. Kamu tuh aneh, kambing kok dipelihara? Itu mah biasa buat mamaku masak kalau hajatan. Awas loh, kambingnya tiba-tiba dipakai buat masak omamu. Celetuk anak seusia Asril yang mana membuat Kai beranjak berdiri dengan kesal. Ndayah, kata oma kambing Kai itu kambing orang kaya. Bukan untuk dimacak. Cembalangan dacal. Desis Kai. Para temannya tertawa meledeknya, Kai dibuat semakin kesal. Namanya juga kambing, ya pasti dimasak. Pelihara tuh ikan gini, bukan kambing. Hahaha. Ledek temannya. Kai yang merasa kesal pun berlari seraya menahan tangisnya. Ia bahkan meninggalkan sepedanya di sana dan memilih masuk ke dalam rumahnya. Melihat cucunya yang pulang dalam keadaan menangis seperti itu, membuat Daisy bertanya-tanya. Kai, kenapa? Tanya Daisy. Hua. Kai mau ikan. Kai mau ikan. Teriak Kai. Ikan? Tanya Daisy dengan heran. Hiks. Iya. Kai menangis, ia mengusap pipi gembulnya yang basah karena air mata. Oh, Bibi baru beli ikan di pasar tadi. Masih hidup, coba minta sama Bibi. Tapi, ikannya belum dimasak. Mendengar itu, Kai langsung menghentikan tangisnya. Ia segera berlari ke dapur dan meminta ikan yang Daisy maksudnya. Tak lama, Kai kembali dengan ikan di plastiknya. Melihat itu, Daisy heran. Semenjak di sini, anak itu lebih sering bermain dengan anak-anak lainnya. Daripada bermain di rumah bersama mainannya. Karena sudah mendapat ikan seperti teman-temannya, Kai langsung menghampiri para temannya yang masih saling bermain ikan. Melihat kedatangan Kai, mereka semua menoleh pada anak itu. Lihat nih, Kai juga ada ikan. Ayo main. Ujar Kai yang mana membuat mereka menatap ikan yang Kai bawa itu. Hahaha. Kai itu ikan apa? Dengan polosnya, Kai menatap ikannya yang memang ukurannya jauh lebih besar daripada ikan milik temannya. Itu mah ikan yang biasa digoreng bundaku hahaha. Ledek anak bertubuh gemuk. Nafas Kai terdengar memburu, Kai terlihat kesal. Lalu, Kai berbalik pergi. Ia memutuskan untuk pulang dan membawa ikannya. Beginilah kalau sang Dedi tak ada di rumah.
Acara mainnya selalu berantakan. Melihat cucunya yang kembali pulang sambil menangis, Daisy dibuat terheran-heran. "Kenapa nangis lagi? Kan udah bawa ikan," ujar Daisy dengan bingung. Kai melirik kesal, walau anak itu masih menangis. "Hiks. Kalah Oma. Bukan ikan ini Hiks. Ikan yang ada bendelanya. Hiks. Daddy Hiks. Kai mau Daddy Hiks." Kyber lalu pergi, meninggalkan Daisy yang melongo tak percaya. "Ada-ada aja ikan bawa bendera," gumam Daisy.